البدء إلى أرض النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح المرحوم يا الله شافي محمد شافي هذا بأحمد مرشدي المؤلف هذا الكتاب شيخ الإسلام أبي زكريا الأنصاري الحبيب عبد الله بن علي الحداد وإلى أرض النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المصنف رحمه الله أدام النفع به وبكم في الدارين آمين قال اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Para jamaah, kita masih berbicara masalah syarat-syarat jual beli salam. Bahasa kita sekarang mungkin jual beli online, yaitu wa qaunul muslami fihi dainan. Keadaan barang yang akan diserahkan itu adalah hutang. Jadi duit sudah dikasih sama calon pembeli, tapi barang mungkin sebulan yang akan datang baru dikirim. Ya. Jadi itu syaratnya jual beli salam, barang yang dibeli itu hutang, dain. Jadi bukannya cash. Ya. Nggak kayak jual beli biasa. Kalau jual beli biasa ada barang, ada duit, ada barang. Ini ada duit tapi barang belum ada. Falau qala, kalau ada orang yang ngomong berkata aslamtu ilaika hadha thawba fi hadha al-'abdi lam yasihha.
aslamtu ilaika, saya serahkan kepadamu hadas saubah, ini baju, fi hadzal abdi, yang ada pada hamba ini. Itu dikatakan lam yasihha, jual beli salam semacam itu tidak sah, karena barangnya udah ada. Kalau begitu, saya serahkan baju ini yang ada pada si hamba, si budak, jadi barangnya berarti udah ada. Padahal yang namanya jual beli salam itu barangnya belum ada. Makanya dikatakan di sini, kalau seperti itu gambarannya lam yasihha, maka jual beli salam itu tidak sah. Ya artinya bukan jual beli salam namanya, jual beli biasa. Karena ada duit, ada barang. Padahal jual beli salam adalah ada uang, barangnya belum ada. Itu barang mausufan bisifatin ma'lumatin, itu barang yang dijelaskan dengan sifat yang tertentu. Ya, kayak kemarin yang saya jelaskan, ya, yaitu ada orang yang berkata, katakanlah Umar berkata kepada Ali, aku salamkan padamu dengan uang ini sebuah meja yang terbuat dari kayu jati, panjangnya sekian meter, lebarnya sekian meter, tingginya sekian meter, diserahkan di mana, jam berapa, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Jadi dijelaskan tuh sifat-sifatnya. Jadi walaupun belum ada barangnya, tapi sifat-sifat barang itu sudah dijelaskan, sehingga nanti ketika barang itu sudah ada, sesuai dengan apa yang dijelaskan tadi, ya, sifat-sifatnya itu. Lahuma, bagi keduanya, bagi pembeli dan penjual, wali adlaini ghairihima, dan bagi dua orang yang adil, mungkin ada saksinya, dua orang yang adil selain keduanya, selain pembeli dan penjual. Jadi pembeli penjual ada dua orang saksi, itu tahu dah tuh. Tahunya bagaimana? Lewat sifat-sifat barang yang dijelaskan. Kayunya kayu apa, tingginya berapa, lebarnya berapa, panjangnya berapa, warnanya gimana, ya, modelnya model bagaimana, itu sudah dijelaskan. Nah, jadi di situ diketahui oleh keduanya, pembeli dan penjual, dan juga dua orang yang menyaksikannya. Maksudnya apa? Liyurja'a ilaihima indat tanazu'i, supaya bisa dikembalikan kepada kedua orang tadi ketika terjadi percekcokan, ketika terjadi pertengkaran, perselisihan. Ya, dua orang saksi, ya, kata si pembeli, wah ini gak sesuai ini, kan lebarnya saya bilang 2 meter, panjangnya 3 meter, kenapa ini kok lebarnya hanya 1,5 meter, sementara ada saksi di sana. Nah itu maka nanti bisa dikembalikan tuh barang. Kenapa gak sesuai dengan perjanjian? Bisifatin ma'lumatin, ya, bisifatin ma'lumatin, tidak sesuai dengan sifat-sifat yang sudah diketahui. Itu adalah syarat yang kedua daripada jual beli salam. Kemudian syarat yang ketiga, wa kaunuhu yu'manun qita'uhu waqta wujubi taslimihi, adanya barang itu aman dari terputusnya. Maksudnya apa di sini? Jadi adanya barang itu mudah didapat, gampang didapatnya. Waqta wujubi taslimihi, di waktu wajib menyerahkannya. Nah, oleh karena itu dikatakan fala yasihus salamu fi qadrin, maka tidaklah sah jual beli salam itu pada ukuran ya'suru tahsiluhu waqtal baqurati, yang mudah, yang sukar untuk mendapatkannya, mendapatkan barang tadi atau buah-buahan tadi di awal waktu berbuah. Jadi kalau umpamanya ada orang yang memesan, katakanlah buah-buahan,
Dia mengatakan buah-buahan yang ada di kampung ini, ya, sementara kampungnya kecil, sehingga keberadaan pohon yang diharapkan buahnya itu nggak sesuai dengan harapan. Ya, umpamanya ada orang yang memesan duren di sebuah kampung yang kecil, ya, dia pesannya itu 100 kuintal. Satu kuintal kan ya 100 kilo gitu. Lah kalau mau 100 kuintal berapa ton itu? Itu sebenarnya nggak mungkin ada itu buah di kampung yang kecil itu. Kenapa? Pohon-pohon yang ada di situ nggak seberapa. Makanya dikatakan di sini, fala yasihu salamu fi qadrin ya'suru tahsiluhu waqtal baqurati wala fi samari bustanin, dan juga tidak sah jual beli salam pada buah-buahan yang ada di kebun, au qaryatin shaghiratin, atau kampung yang kecil, kampungnya enggak luas, pohon yang dimaksud mungkin enggak seberapa, buahnya juga enggak sesuai dengan apa yang dipesan. Nah, maka jual beli salam semacam itu tidak memenuhi syarat. Karena waktu menyerahkan nanti ternyata nggak ada 100 kintal, ya, tidak ada sekian ton, paling ada ya berapa kintal aja. Sementara dia minta sampai 100 kintal. Nah, itu dikatakan seperti itu ya. Jadi harus dikatakan di situ wa kaunuhu yu'manun qita'uhu, dan keberadaan barang tadi aman dari terputusnya. Maksudnya apa? Mudah didapat. Wala budda min wujudihi fil maudhi'i, dan harus adanya itu barang fil maudhi'il ladzi yu'tabaru fihi taslimu, pada tempat yang dianggap, ya, atau yang dipandang pada tempat itu untuk menyerahkan barang. Jadi ada itu barangnya di tempat itu, ya, ketika nanti waktu menyerahkan barang, ya, begitu. Walau binaqlihi lil bai'i adatan, meskipun dengan cara memindahkannya untuk penjualan secara adat. Jadi artinya mungkin waktu itu dikatakan nanti serahkan di pegangsan, ya, di depan musola taqwa. Sementara itu orang juga dia kan jualan juga, akhirnya apa? Disuruh bawa ke tanah rendah sana, ya. Padahal janji awalnya adalah di depan musola taqwa, tapi dipindah dia. Kenapa? Karena untuk dagang. Nah, itu jadi masalah. Jadi artinya di situ harus adanya itu barang di tempat yang dianggap atau yang dipandang tempat itu layak untuk menyerahkannya. Walau binaqlihi lil bai'i adatan, walaupun dengan cara memindahkan barang tadi, barang penjualan tadi, lil bai'i adatan, karena biasanya untuk dijual. Kemudian syarat berikutnya wa bayanu maudhi'i taslimihi fil muajjali, dan menjelaskan tempat penyerahannya, dijelaskan di mana, di RT berapa, RW berapa, di jalan apa, ya. Ya, kita kalau jual mesen di Shopee atau apa namanya itu kan jelas itu alamat kita, RT RW, nomor, bahkan nomor telepon juga dikasih juga di situ. Nah, di sini katakan jelas tempat penyerahannya fil muajjali, pada waktu yang ditunda, ya, artinya kena barang yang belum ada. In uqida bi maudhi'in, kalau diakadkannya itu pada tempat la yasluhu lahu, yang tidak pantas untuk penyerahannya. Katakanlah umpamanya ada orang yang bertransaksi salam ini di kapal laut, ya, di kapal laut, karena dua-duanya mungkin lagi bisnis, terjadilah transaksi di situ. Ya udah, kalau gitu saya pesan, ya, sekian. Nah, itu dikatakan, dijelaskan. Kan gak mungkin menyerahkannya itu di kapal laut itu, karena sebentar lagi gue pikir udah sampai Tanjung Priok,
Ya, sementara barang itu mungkin beberapa hari kemudian baru ada. Ya. Nah, jadi katakan di situ dijelaskan tempat penyerahannya. Kalau barang itu ditunda, kalau akadnya itu di tempat yang tidak layak, yang tidak pantas, ya, yang tidak islah untuk penyerahannya. Ya, gitu. Kan nggak mungkin di kapal laut ya. Udah nanti di Jalan Haji Oyar nomor 105 RT2 RW2 depan Musola Taqwa, pagarnya warna coklat, ya. Nah, jadi jelas banget itu. Nanti dijelaskan, ya, kalau akadnya itu di tempat yang tidak pantas untuk menyerahkan barang itu. Au yasluhu lahu, atau tempat penyerahannya itu memang pantas untuk menyerahkan barang tadi. Tetapi wali hamlihi mu'natun, untuk membawa barang itu perlu ongkos, gitu. Litafawutil aghradi biikhtilafil mawadi'i, karena berbedanya arah lantaran berbedanya tempat. Ya. Jadi di situ harus dijelaskan itu. Ya. Jadi apa namanya tadi katakan di situ tempatnya pantas sih untuk menyerahkan barang, tapi harus ada ongkir ya, ongkos kirim gitu kan, wali hamli mu'natun. Nah, maka di sini katakan harus dijelaskan ya. Mungkin nanti umumnya kalau bawa ke sana berapa ongkosnya ya. Tempatnya itu memang layak untuk menyerahkan barang, tapi kan untuk sampai ke sana tuh barang perlu ongkos. Nah, berapa ongkosnya? Nah, itu dijelaskan di kata sini. Kenapa? Litafawutil aghradi bi ikhtilafil mawadhi'i, lantaran berbedanya arah dengan sebab berbedanya tempat. Wa illa, kalau tidak, maksudnya apa? Bi an saluhal mawdi'u litaslimihi, artinya tempat itu memang pantas layak untuk penyerahannya. Walam yakun li hamlihi mu'natun, dan tidak ada untuk membawa barang itu ongkos. Ya. Gitu, enggak perlu ongkos. Walam yubayyin mawdi'uhu. Ya. Dan tidak dijelaskan tempatnya, tempat penyerahannya. Ya. Humila ala maudhi'il aqdis solihi litaslimihi, itu ditanggung suatu pengertian, ya, itu ala maudhi'il aqdis solih litaslimihi, yaitu apa? Sebuah kampung yang pantas untuk menyerahkannya. Nah, jadi di situ kalau memang tempatnya pantas ya, kayak di kampung itu kan, katakanlah kampung kita gitu kan, di kampung kan pantas. Tapi kalau menyerahkan barang di di atas perahu atau kapal laut kan nggak pantas. Nah, kalau di kampung ya pantas lah, dan itu dikatakan tidak perlu kepada biaya ongkos, ya, dan tidak dijelaskan tempatnya, pokoknya di kampung anu gitu, ya. Kama yuhmalu alaihil halu, sebagaimana ditanggung suatu pemahaman, ya, tempat yang bagus atau yang patut itu adalah al-hala, seperti jual beli yang sifatnya kontan. Idza lam yubayyin mawdi'at taslimihi, apabila tidak dijelaskan tempat penyerahannya. Jadi kalau memang tempatnya sudah jelas dan layak untuk apa namanya itu penyerahan barang dan tidak perlu biaya, ya, itu asal disebutkan aja dah. Humila ala maudil aqdi, di kampung anu. Wal muradu bi maudil aqdi tilkal mahallati, yang dimaksudkan dengan maudil aqdi tadi ada kalimat humila ala maudil aqdi adalah tilkal mahallati, ya. Wal muradu bi maudil aqdi tilkal mahallatu, yang dimaksudkan dengan tempat akad itu adalah kampung itu. La dzalikal mawdi'u bi'ainihi, bukan semata-mata tempat, ya, gitu, atau bukan tempat itu saja. Itu syarat yang ke berapa? Yang kelima. Yang keempat,
Kemudian syarat yang kelima, wa bayanu miqdarihi ay al-muslamu, ya, wa bayanu miqdarihi ay al-muslami fihi, dan menjelaskan kadarnya, ukurannya. Maksudnya ukuran di sini adalah barang yang akan diserahkan. Min kailin fima yukalu, takerannya, kalau memang barang itu barang yang ditaker berapa liter. Wa waznin fima yuzanu, dan timbangan pada barang yang memang ditimbang berapa kilo. Wa dzar'in fima yuzra'u, dan hasta pada barang yang memang diukur dengan hasta. Satu hasta itu dari sikut sampai ujung jari tengah. Tapi kan tangan orang beda-beda, ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, jadi satu hasta itu 18 inci. 1 inci itu 2,54 cm. Kalau saya hitung itu kurang lebih yaitu 45 cm 72, ya, 45,72 cm. Nah, itu namanya zira. Kemudian wa'addin fima yu'addu, dan hitungan pada barang yang memang dihitung. Jadi kan barang itu atau katakanlah buah-buahan, ada yang cara hitung, ada yang cara kilo, ya, gitu. Ada yang cara timbang. Wasinnin fi hayawanin, dan juga dijelaskan tentang usia atau umur kalau memang itu barang yang dijual tadi adalah binatang. Wabayanu utqin bidhammil ain, dan juga adanya penjelasan tentang apa? Tentang barang yang sudah lama, barang yang antik. Oh, barang ini udah antik nih, ya, barang lama, ya, katakanlah motor tahun sekian. Nah, gitu. Wa hadasatin, juga penjelasan tentang barangnya itu barang yang baru. Fi hububin wa tamrin wa zabibin wa nahwiha. Nah, itu jadi katanya penjelasan tentang barang yang sudah lama atau yang baru, ya, yang berhubungan dengan biji-bijian, korma, anggur, dan yang seumpamanya. Nah, gitu. Jadi itu dijelaskan tuh, ya, dijelaskan. Oh, barangnya baru, oh, barangnya udah sekian bulan. Nah, ini kan si si pembeli juga kan mikir-mikir kira-kira jadi nggak nih, gitu kan. Nah, itu adalah syarat yang kelima, ya. Wa yushtaratu dzikru baladiha, insyaallah kita lanjutkan, ya. Wa yushtaratu dzikru baladiha sampai situ. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'ad. Baik para jamaah, masih ada waktu kurang lebih 14 menit, ya. Berapa sih sekarang? Berapa menit? 7, ya. Ya, kurang lebih ada 10 menitan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu fil bidayah, berkata Imam al-Ghazali, semoga Allah memberikan rahmatnya, di dalam kitab Al-Bidayah, wa tafakkar fi qasri umrika, hendaknya engkau berfikir, merenung perihal pendeknya umurmu. Ya, umur manusia sepanjang-panjangnya berapa sih? Ya, apalagi orang zaman sekarang usianya nggak ada yang 100 tahun. Jarang kalaupun ada. Wa in ishtamathalan mi'ata sanatin, sekalipun Anda hidup umpamanya 100 tahun. Umpamanya kita suruh berpikir 100 tahun itu juga kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat itu pendek. Memang dalam kehidupan dunia 100 tahun itu kayaknya lama, tapi dibandingkan dengan kehidupan akhirat itu gak ada apa-apa yang 100 tahun. Bil idhafati ila maqamika fid daril akhirati, dibandingkan kepada keberadaanmu nanti di negeri akhirat. Ya, 100 tahun di dunia yang terasa panjang,
Kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat, maka itu pendek 100 tahun. Wahia abadal abadi. Ya, kampung akhirat itu adalah abadi untuk selama-lamanya. Sementara kehidupan dunia itu temporer, ya, enggak lama. Jadi 100 tahun yang kita rasakan di dunia ini, umur kita kayak panjang kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang abadi tidak seberapa atau 100 tahun. Apalagi yang 60, 70 ya. Wa ta'ammal, dan renungkanlah annaka kaifa tatahammalu al-masyaqqata wad-dhulla, bahwasanya Anda betapa beratnya menanggung kesukaran, kehinaan fi talabid dunya, dalam mencari kehidupan dunia. Kita begitu capek kerja, ya, dagang, bisnis segala macam, dunia capek. Ya, di dunia ini kita capek. Ya. Kita hadapi semua itu. Juga kita ibadat. Itu kan capek juga ibadat, salat, ya, puasa. Syahron au sanatan, baik 1 bulan atau 1 tahun. Rojaan antastariha biha 20 sanatan, dengan harapan kamu dapat istirahat dengan kesusahpayahan tadi itu selama 20 tahun. Jadi kita, ya, apa yang kita kerjakan begitu capek di dunia ini, ya, itu supaya kita merasakan nanti kalau udah tua kan saya bisa istirahat. Biarin dah, masih muda capek kerja sekian tahun, ya. Ntar kan udah waktu pensiun kan bisa istirahat, ya, ada uang yang diharapkan. Itu harapan kita. Fa kaifa la tatahammalu dzalika ayyaman qalaila, maka kenapa kamu tidak menanggung hal itu yang hanya beberapa hari yang sedikit, tapi rojaan al istirahata abadal abad, dengan harapan bisa istirahat yang selama-lamanya. Ya. Jadi kalau untuk dunia, supaya ntar bisa istirahat di dunia, kita, ya, capek segala macam, ya kita layani supaya ntar waktu tua selama 20 tahun kita istirahat. Nah, sementara untuk istirahat yang selama-lamanya, padahal ibadatnya kita nggak seberapa, hanya beberapa hari. Nah, istilahnya begitu. Hanya beberapa hari. Tapi istirahatnya nanti untuk selama-lamanya di akhirat. Kenapa? Ya, walaupun kita ibadat katakanlah 20 tahun, 30 tahun, kan gak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Nah, kita suruh berpikir tuh Imam Ghazali, ya, perbandingan antara kehidupan dunia dan akhirat. Dunia kita kejar-kejar supaya nanti kita di ujungnya bisa istirahat, padahal hanya 20 tahun. Nah, di akhirat, untuk akhirat kerjanya gak seberapa, padahal ya istirahatnya berabad-abad dan tidak ada ujungnya. Wala tutawil amalaka, janganlah kau perpanjang, ya, angan-anganmu. Fayaskulu alaika amaluka, kalau begitu nanti jadi berat amalmu, ya, terasa berat amalmu. Wa qaddir qurbal mauti, anggaplah bahwa kematian itu sudah hampir tiba, ya, gitu. Wa qul fi nafsika, seraya kita ngomong sama diri kita, atahammalul masyaqqatal yauma fala'alli, ya, amutul lailata, ya. Dia mengatakan, saya tanggung segala kesukaran hari ini, saya pikul segala kesukaran hari ini, mudah-mudahan saya mati, ya, fala'alli amutul laila, ya, barangkali saya akan mati ntar malam, gitu. Jadi segala apapun yang berat saya tanggung, saya tahu ntar malam saya mati, ya. Kalau sudah mati kan berarti apa? Saya sudah tanggung, gitu. Segala kesukaran yang ada di dunia ini, mungkin katakanlah ibadat apa segala macam. Wa asbirul lailata fala'alli amuta ghadan, ya, fala'alli amutu ghadan, dan saya bersabar 1 malam untuk beribadah kepada Allah, ya, barangkali aku mati besok.
Bisa jadi aku mati besok. Makanya di malam hari ini saya sabar beribadat. Fa innal mauta la yahjumu fi waqtin maksusin, karena sesungguhnya kematian itu tidak merenggut seseorang pada waktu tertentu. Nggak ada yang tahu kan? Ya, gitu. Masih ingat ya waktu orang tua saya meninggal, maghrib masih sholat, saya jadi imam. Waktu saya di sini, saya ingat dulu. Nah saya pulang, dipanggil, kerokin, no. Biasa kan kalau batuk-batuk dikerokin. Kalau dikerokin biasanya hilang batuk-batuknya. Itu saya kerokin, masuk batuk-batuk juga, pada merah belakangnya. Ya akhirnya kan dibawa ke rumah sakit pakai taksi, sementara saya pakai Vespa sama almarhum Haji Nadi. Udah gitu bensinnya kurang lagi, ngisi bensin dulu. Ya, sementara itu udah dibawa ya pakai taksi ke Persahabatan. Ya rupanya belum masuk Persahabatan juga mungkin sudah meninggal. Ya, makanya begitu diumumin di sini, Isa itu orang nggak pada percaya. Lah, tadi sholat maghrib, gitu kan? Tadi sholat maghrib, jadi Isa udah nggak ada. Nah, jadi kan nggak ada yang tahu tuh. Ya, makanya kita ya harus apa namanya itu ya, barangkali malam ini saya ngaji, saya taklim, bisa jadi besok saya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innal mauta la yahjumu fi waqtin maksusin, karena kematian itu tidak merenggut nyawa seorang pada waktu tertentu, wa halin maksusin, dan dalam keadaan tertentu, wa sinnin maksusin, dalam usia tertentu. Nggak bisa. Wala budda min hujumihi, ya mau tidak mau ya harus ada, ya direnggut itu yang namanya ajal, yang namanya umur. Oleh karena itu fal isti'dadu lahu aula minal isti'dadi lid dunya. Maka persiapan untuk mati itu lebih utama daripada persiapan untuk hidup, untuk dunia. Ya, persiapan buat mati itu lebih utama. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan mati. Ya, jadi itu lebih utama daripada persiapan untuk dunia. Wa anta ta'lamu, padahal Anda mengetahui, annaka la tabqa fiha, bahwasanya Anda tidak kekal di dunia ini, illa muddatan yasiratan, melainkan dalam masa yang singkat, yang sedikit. Wa la'allahu lam yabqa min ajalika, barangkali tidak tersisa dari ajalmu illa nafasun wahidun, melainkan satu tarikan nafas saja tinggal, kita nggak tahu. Ya, au yaumun wahidun, atau tinggal satu hari sisa ajal kita. Ajal itu artinya masa edar. Ini kayak air, ini masih full nih. Ini kayak bayi baru lahir, ini belum dipakai nih. Diminum tinggal sedikitnya sisa. Itu yang ada ini namanya ajal tuh. Ya. Nah, yang kita minum itu namanya umur. Nah, jadi kita nggak tahu nih ajal kita nih. Barangkali tinggal satu tarikan nafas, barangkali tinggal satu hari. Fakarrir hadza ala qalbika kulla yaum, maka ulang-ulanglah ini di dalam hatimu setiap hari, perasaan-perasaan itu. Wa kallif nafsaka sabra ala taatillahi yauman yauman, ya latihlah dirimu akan kesabaran untuk taat kepada Allah hari demi hari. Fa innaka law qadartal baqa'a 50 sanatan, sesungguhnya Anda kalau Anda perkirakan akan hidup 50 tahun, ya, kira-kira Anda pikirkan bahwa Anda akan hidup selama 50 tahun. Wa alzamtahas sabra ala taatillah ta'ala, dan engkau melazimkannya sabar, terus sabar untuk taat kepada Allah. Ya, ngaji, sholat, infak, sabar terus. Nah, kalau itu yang kita pikirkan, nafarta wastaqsata alaika, pasti kamu akan menolak dan akan berontak, ya gitu. Waduh, lama banget kalau begitu. Nah, kalau kira-kira kita mengatakan bahwa kita akan hidup 50 tahun lagi, ya, dan kita harus terus taat, itu bisa-bisa kita berontak, bisa lari. Lama banget sih, ya, padahal itu gak seberapa kalau dibandingkan dengan kenikmatan akhirat nanti.
Fa in fa'alta dzalika, kalau kamu lakukan itu, sabar taat pada Allah, farihta indal mauti, ya, kamu nanti akan gembira ketika adanya kematian. Farahan la akhiralahu, yaitu kegembiraan yang tidak berujung, kegembiraan yang tidak berkesudahan. Memang sekarang kita bilang, oh lama banget sih 50 tahun. Padahal kalau kita lakukan, kita akan gembira. Saya habisin aja ya. Wa in sawafta wa tasahalta, kalau kamu menunda-nunda ibadat dan kamu menganggap remeh, gampang, mudah, ja'akal mautu fi waqtin la tahtasibuhu, kematian akan mendatangi kamu pada waktu yang kamu tidak duga-duganya. Wa tahassarta tahassuran la akhiralahu, dan kamu akan menyesal penyesalan yang tidak ada ujungnya. Wa indas sabahi yahmadul qaumus sura, wa indal mauti ya'tikal khabaru al yaqinu. Ada sebuah pepatah mengatakan, wa indas sobah, ketika datang waktu subuh, ketika muncul di pagi hari, yahmadul qaumus sura, orang yang berjalan malam itu dia memuji, alhamdulillah udah siang. Kan kalau malam terus kan serem, sendirian. Kalau datang siang, ya orang rame, banyak. Nah, jadi katanya ketika datang pagi, ya, maka orang yang jalan malam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa indal mauti, dan demikian pula ketika datang kematian, ya'tikal khabarul yaqin, akan mendatangi kepadamu, ya, dan kamu akan meyakini dan membenarkan beritanya. Nah, begitu ya. Wala ta'lamunna nabahu ba'dahin, dan sungguh kamu akan mengetahui beritanya itu sekejap mata lagi akan tiba. Nah, jadi itu berarti selesai ya. Ini apa namanya nih, nasoih, an-nasoih diniyah. Nanti berikutnya itu adalah tentang akidah kalau nggak salah itu ya. Ya. Baik. Baik para jamaah, sebelum kita berdoa, mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang-orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala atau di mushola kita ini, dan mudah-mudahan orang tua kita, saudara kita, teman kita yang sudah meninggal dunia ditempatkan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi pada sakit, mudah-mudahan sehatkan badannya. Anak cucu kita yang sedang belajar dijaga, dipelihara oleh Allah, dan berikan ilmu yang bermanfaat. Ini amal ya dari Ibu Amini, pahalanya buat orang tuanya ya, almarhum dan almarhumah, sebesar 500.000 rupiah. Jazakumullah ahsanal jaza. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah SWT berikan pahala kepada orang yang dituju. Ala hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. دعواهم فيها سبحانك اللهم تحية فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.